Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hula Anissa Latifah Yakni dengan NIM 2411156 dari kelas PAI 2M. Di sini saya akan melakukan uji statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Bapak Mahfuz Reza Fahlevi MPD. Apa itu SPSS? SPSS itu Statistika Product and Service Solution, sebuah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk IBM atau International Business Management. IBM terkenal karena menyediakan berbagai produk dan layanan teknologi, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan konsultasi. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Jenis-jenis statistika ada statistika deskriptif, yaitu menggambarkan data, dan yang kedua statistika inferensial, membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan stempel. Konsep dasar yaitu ada mean, modus, median, variansi, dan standar deviasi. Distribusi data ada distribusi normal, distribusi binomial, ada distribusi Poisson. R itu bahasa pemrograman yang dilakukan untuk analisis data dari statistika. Kalau Python, bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisis data dan pengembangan aplikasi. Ya, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melakukan uji paired sample t-test yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, di sini kasus sudah saya buat, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah kenaikan harga BBM mengaruhi penjualan sepeda motor. Di sini ingin memastikan apakah data tersebut signifikan atau tidak. Untuk mengetahuinya yaitu pertama kita cari T hitungnya. Lalu kita copy dulu data yang ada, Ctrl C, terus kita pergi ke Excel. Kenapa kita ke Excel? Karena ingin menjadikan datanya vertikal. Ketik Ctrl V, terus Ctrl C. Selanjutnya kita pergi ke paste dan jadikan vertikal. Setelah menjadikan vertikal, kita akan pergi ke SPSS untuk membuat itu. Pada SPSS ada data view dan data variable view. Yang pertama kita ke variable view, yang pertama itu kita isi pre, yang kedua isi pro. Kita enter, lalu kita isi measure-nya. Untuk measure kita pilih scale dua-duanya, karena dua-duanya itu menggunakan data angka maksudnya. Scale. Selanjutnya kita pergi lagi ke Excel. Untuk menyalin pretest dan posttestnya sampai 15. Ctrl C, lalu kita masukkan ke SPSS. Di sini sudah terdapat datanya, guys. Terus kita pergi ke Analyze, terus Compare Means, pilih Paired Sample t-test. Kenapa pilih Paired Sample t-test? Karena kita sedang menguji tentang Paired Sample t-test. Pilih Paired Sample t-test.
Nah, lalu di sini terdapat variabel 1 dan variabel 2. Free variabel 1 pro variabel 2. Terus kita lihat di option. Nah, di sini terdapat 95%. Terus kita continue. Lalu pencet OK. Nah, di sini sudah terdapat jendela input. Sudah terdapat di situ tabelnya min 1,031, DF-nya 14, signifikannya 0,320. Yang kita pakai itu biasanya signifikan. Selanjutnya kita pergi ke format praktikumnya, lalu kita isi data yang sesuai dengan yang telah kita dapatkan di SPSS. Kita hitungnya tadi minus 1,031. Dan selanjutnya kita pergi ke SPSS lagi untuk mengisi transform. Pilih compute variable, lalu kita ketik table. Nah, terdapat foundation group, pilih inverse DF. Setelah itu di bawahnya itu terdapat banyak variabel, kita pilih IDFT, klik 2 kali. Nah, sekarang kita harus mengisi 2 data di tanda tanya ini. Yang pertama itu 0,95 dari yang jendela sebelumnya. Yang kedua ini karena kita menginput 15 data, jadi kita mengisi kan dikurang 1, jadi diisi 14. Terus pencet OK, klik. Sudah. Nah, kita sudah mendapatkan tabelnya yaitu 1.76. Kita kembali ke format untuk mengisinya agar lebih mudah. Jadi kita isi 1,76. Kita hitung tabel. Nah, karena kita sudah mendapatkan hitung dan tabel, didapatkan hitung min 1,031 dan tabelnya 1,76. Di sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa hitung itu lebih besar dari tabel. Kenapa? Karena kita di sini sedang uji viral sample t-test. Karena di viral sample t-test itu dilihat dari signifikannya. Di sini signifikannya 0,320 dan dibandingkan dengan 0,05. Nah, selanjutnya itu kita dapat mengisi kesimpulannya. Kenapa hitung itu lebih besar? Karena kita kan di sini menggunakan paired sample t-test. Di dalam paired sample t-test itu mengambil dari signifikannya. Jadi kita isi lebih besar. Titik-titik pertama kita isi dengan hitung yaitu minus 1.031, yang keduanya itu kita isi dengan 1,76. Nah, untuk tanda tanyanya kita isi dengan Nah, jadi untuk tanda tanya itu kita isi dengan lebih besar.
maka H0-nya itu diterima karena kan T hitungnya itu lebih besar, jadi kita ganti dulu dengan diterima. Jadi H1-nya itu ditolak, kita ganti H1-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langsung kita cari hipotesisnya. Jadi kita copy itu di bagian H0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara nilai pretest dan posttest. Kita salin. Selesai. Jadi kesimpulannya, karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara nilai pretest dan posttest. Maaf jika ada kata salah karena saya masih belajar.